Kita punya Tuhan yang sangat menyayangi kita. Bahkan Dia menebus kita di kayu salib. Dia telah membuktikan bahwa kasih-Nya cukup untuk hidup kita menjadi berhasil, sukses secara utuh. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini, biarlah kita bergantung, bersandar pada firman Tuhan. Biarlah pagi ini saya ajak kita minta Tuhan lewat firman-Nya menuntun langkah kita, sehingga kita nggak salah arah, nggak salah jalan. Kita percaya kita punya Tuhan yang punya rencana baik buat hidup kita. Karena biarlah firman Tuhan saja yang menuntun kita pada rencananya Tuhan di hidup kita. Seringkali banyak di antara kita ingin sukses. Ya pastilah, mana ada orang ingin gagal. Pasti orang ingin berhasil, ingin sukses. Tapi masalahnya seringkali orang sukses di luar, di tampilan luar, di dalamnya kosong. Tuhan mau kesuksesan kita itu utuh. Ada orang-orang yang mengejar karir, jabatan. Ada orang-orang yang kemudian mengumpulkan harta yang banyak. Punya rumah yang besar, tapi damai di rumah itu kecil. Ini masalah kan? Punya uang yang banyak, tapi selalu merasa kekurangan. Bahkan takut kehilangan hartanya. Ini juga masalah buat saya. Saya percaya ini masalah juga. Punya followers banyak, followersnya di Instagram jutaan, ratusan juta bahkan. Tapi selalu merasa kesepian. Padahal yang ikut banyak, tapi selalu merasa kesepian. Nah, makanya Tuhan mau kita sukses secara utuh. Di dalamnya sukses, di luarnya sukses. Gimana supaya kita sukses secara utuh? Ketahuilah bahwa Tuhan mau kita sukses. Itu yang pertama. Tuhan mau kita berhasil. Tapi Tuhan mau kita berhasil dimulai dari dalam. Kita berlimpah-limpah dengan kebaikan Tuhan. Berlimpah-limpah dengan anugerahnya, kesuksesan, keberhasilan. Tapi dimulai dari dalam. 2 Petrus 1 bilang begini. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Nah, saya percaya Tuhan mau ini dulu dimulai. Di dalam kita ada damai sejahtera, ada anugerah. Kasih karunia mungkin saya bisa terjemahkan ada kemudahan di jalan hidup kita, tampilan luar. Ada kemurahan, kemudahan, ada jalan yang terbuka di hadapan kita. Tapi juga ada damai sejahtera di hati yang melimpah. Gimana caranya? Alkitab bilang seperti ini. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Waktu kita mengenal Tuhan kita, waktu kita tahu Tuhan kita, kita punya Tuhan yang punya banyak janji buat hidup kita dan pasti genapi janjinya. Waktu kita sadar bahwa ketika kita ingin berhasil, ingin sukses, itu juga maunya Tuhan. Ketika kita ngerti bahwa Tuhan kita peduli sama kita. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, kita punya Tuhan yang sangat menyayangi kita. Bahkan Dia menebus kita di kayu salib. Dia telah membuktikan bahwa kasih-Nya cukup untuk hidup kita menjadi berhasil, sukses secara utuh. Bukan hanya sukses di tampilan luar, tapi sukses secara utuh. Di dalammu, kerohanianmu, jiwamu sukses juga. Tampilan luarmu sukses juga, berhasil juga. Kita harus sadar Dia Tuhan yang peduli pada kesehatan kita. Dia Tuhan yang peduli pada keuangan kita. Dia Tuhan yang peduli pada masa depan anak-anak kita. Dia Tuhan yang mau memberkati kita. Waktu kita tahu ini, kita tidak mengejar kesuksesan dengan cara kita. Tapi waktu kita tahu ini, kita tahu kesuksesan berasal dari Tuhan. Dan kita melekat pada Tuhan. Kita tahu ada anugerah Tuhan yang tersedia buat kita, buka jalan buat hidup kita, dan ada damai sejahtera di hati kita. Makanya Tuhan mau kita menerima apa yang jadi kerinduan hati kita datangnya dari Tuhan. Ingat ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, ada di kitab Lukas. Kalau kita baca kisahnya, kemudian Marta sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dia ingin kenal Tuhan.
waktu dia ingin kenal Tuhan, Tuhan bilang Maria mengambil bagian terbaik yang gak bisa diambil daripadanya. Ada bagian yang terbaik untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa berhasil di dalam perjalanan hidup kita, itu waktu kita duduk di kaki Tuhan dan mengenal Tuhan. Pagi ini, luangkan waktu sebelum kita pergi kerja, sebelum kita kuliah, sebelum kita sekolah, sebelum kita lakukan aktivitas. Bahkan yang pelayanan, sebelum pelayanan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan lihatlah, Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihatlah, nanti kamu bisa punya hikmat menyelesaikan pekerjaanmu. Bukan dari sekedar dari apa yang kamu dapat di sekolah, di tempat kuliahmu. Tapi dari hikmat yang kamu dapatkan dari Tuhan, menyelesaikan pekerjaanmu, sehingga kamu sukses, berhasil. Tapi berhasilnya dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Sehingga berhasilnya utuh, bukan cuma punya rumah besar, tapi di rumah besar yang kamu peroleh dari kesuksesan bersama Tuhan, di situ ada damai sejahtera yang besar. Bukan hanya punya followers yang banyak, tapi juga kamu gak pernah merasa kesepian karena kamu tahu ada Tuhan yang selalu menyertai kamu. Sehingga kamu boleh sukses, boleh berhasil. Ada Maria yang tahu gak perlu sibuk dengan hal yang lain, karena waktu dekat sama Tuhan, itu yang membuat dia untuk bisa melangkah di berikutnya lebih baik. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan, kita perlu luangkan waktu kita, dengar firman, nyembah Tuhan, memuji Tuhan, dekat Tuhan. Dan oleh pengenalan akan Tuhan, kita menerima kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera. Dan percayalah, apapun keadaan kita punya Tuhan yang mau kita mengalami kebaikan. Mungkin di antara kita, di bahan Morning with the Word pagi ini, saya menyisipkan bagian ini. Mungkin ada di antara kita yang merasa, ya memang saya punya banyak kelemahan juga untuk dekat sama Tuhan. Apakah Tuhan menerima saya? Sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, semua kelemahanmu bahkan dia bayar di kayu salib, dia menerimamu. Jadi di tengah kelemahanmu, justru di sana Tuhan bekerja. Di sana Tuhan berkarya. Justru di tengah ketidakmampuanmu, di mana menurut ukuran dunia kamu gak bisa, justru bersama Tuhan kamu bisa. Alkitab berkata 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika Paulus meminta kepada Tuhan, Tuhan angkat yang jadi duri dalam dagingku. Tuhan menjawab seperti ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Hebatnya di dalam Tuhan, waktu kita dekat Tuhan, kelemahan kita, ketidakmampuan kita justru menjadi kualifikasi untuk Tuhan tolong kita. Itu yang buat kita akhirnya bisa sukses. Buat ukuran dunia mungkin kita gak bisa, kita gak pernah belajar itu, kita gak pernah mempelajari itu, tapi kita disuruh mengerjakan bagian itu misalnya, seperti itu. Waktu kita bersama Tuhan, kita tahu itu kelemahan kita. Tuhan pakai itu jadi alat untuk Tuhan menunjukkan kuasanya. Sehingga kita dapat hikmat dan kita mengerjakan bagian kita dengan sempurna. Sehingga kita sampai di kesuksesan. Kita bukan hanya sukses berhasil di luar, di pekerjaan kita, di karir kita. Tapi kita sukses juga berhasil mengisi bagian dalam kita. Ada damai sejahtera. Ada pengenalan akan Tuhan. Dan saya percaya ini rencana Tuhan buat setiap kita. Saya percaya Tuhan mau berkati rumahmu. Tuhan mau berkati seisi keluargamu. Saya percaya Tuhan mau bisnismu berhasil. Kalau itu penting bagi kamu, itu penting buat Tuhan. Ketahuilah dia Tuhan yang menyayangimu bahkan sampai korban di atas kayu salib. Dia mau bisnismu berhasil, pekerjaanmu berhasil, rumah tanggamu berhasil, amin. Anak-anakmu punya masa depan yang indah, saya percaya itu maunya Tuhan. Tapi untuk kita sampai di titik itu, kita harus sadar
Jangan sampai kita kehilangan esensi yang paling penting di hidup kita, yaitu kita punya damai sejahtera, punya kebahagiaan di dalam kita. Saya percaya orang sukses tujuannya supaya bahagia. Tapi kalau hanya sukses tanpa bahagia, nggak ada gunanya sukses itu. Berhasil itu nggak ada gunanya. Bahagia yang Tuhan mau, kamu bahagia di dalam, tapi bahagia juga di tampilan luar. Pagi ini mendekat pada Tuhan, datang pada Tuhan, kenal Tuhan lebih banyak lagi. Gak perlu khawatir tentang karirmu, pasti sukses. Gak perlu khawatir tentang ekonomimu, pasti beres, pasti sukses. Kesehatanmu pasti sembuh, pasti Tuhan pulihkan, pasti fit, pasti bugar, pasti Tuhan tuntun. Engkau melangkah, berjalan bersamanya. Puji Tuhan, pagi ini mari kita bersyukur buat firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kebenaran-Mu yang merdekakan, mengajar, melawat kami, meneguhkan setiap kami di pagi ini. Ajar kami mengerti rencana-Mu buat hidup kami, bahwa kami tiap hari makin mendekat kepadamu, semakin kenal Engkau, karena kami percaya waktu kami kenal Tuhan, kami bisa menerima hikmat Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Dan itu yang menuntun langkah kami sampai di berhasil yang Tuhan mau buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa buat kebenaran-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Jangan ada yang Tuhan lewatkan, setiap pribadi Tuhan lawat. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya ini yang Tuhan mau, saya sukses secara utuh. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa juga taruh link Morning with the Word ini di media sosialmu, di status WhatsAppmu, di Instagrammu, atau di Twittermu, atau di mana saja kau taruh. Dan biarlah lewat apa yang kamu bagikan itu, ada orang yang klik, kemudian orang itu ikut diberkati. Lewat apa yang kamu bagikan, banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you.